teknik 1 dan 2 tidak bisa dipakai. Tadi kayak pertanyaan Bapak siapa tadi? Nah, yang ketiga orangnya jauh, nggak nyampe. Kita berarti nggak bisa pakai teknik ini. Kita pakai teknik yang ketiga, pakai teknik row, menjangkau korban. Nah, kita baru menggunakan alat, nyamperin, pakai perahu karet atau pakai perahu mesin. Misalkan di tengah danau, karena misalkan nelayan ada tenggelam, kita menolong dia, dilempar nggak nyampe, pakai kayu nggak nyampe, berarti mau nggak mau harus pakai ini, pakai perahu. Dan perahu itu kita bisa menggunakannya. Ketika bapak nggak bisa menggunakan perahu, takutnya perahu didaing muter, yang tadi kita laksanakan jadi nyampe ke sono. Benar nggak Pak? Makanya harus ada tekniknya, nanti diajarin. Terus yang harus bapak pahami adalah ketika kita pakai teknik row, ketika kita sudah mendekati korban, kita kembali ke posisi 1. Kita kembali lagi ke teknik yang 1, reach. Jadi kita nggak turun dari perahu. Jadi misalkan korban di sana udah sampai, jadi perahu udah sampai, langsung kasih apa tangan atau tongkat atau dayung kasih, baru ditaikin ke perahu. Jangan sampai nanti kita nyampe jauh-jauh pakai perahu tapi sana nyebur, sama aja bodong. Posisikan kita dulu di atas perahu. Posisikan korban masih dalam keadaan kering. Berarti penolong harus bisa apa Pak? Kalau pakai teknik yang ketiga, kan kita tadi pakai alat dulu. Kita harus bisa mendayung. Kita harus bisa pakai movel, mesin tempel. Seharusnya ada mesin nih. Tadi karena di kantor lagi ada masalah, mesin nggak bisa dikeluarin. Harusnya sekarang ada materi mesin. Nah, kita teknik juga harus pakai mesin. Teknik dayung bisa, pakai mesin bisa, pakai apapun bisa. Jadi usahakan semua kita ini bisa menggunakan semua alat yang ada. Pakai kayak juga bisa nyamperin sana. Sampai sana kita bawa 2 pelampung, sampai sana kita kasih 1 pelampung ke dia. Dan oke, ini teknik reach, throw, and row. Udah 3 teknik Pak ya? Bisa dipahami 3 teknik ini sebelum kita masuk ke teknik berikut. Apa sangat jelas? Oke, sekarang kita masuk ke teknik keempat. Teknik keempat ini go. Reach, throw, row, go. Teknik keempat ini go. Go ini baru kita gunakan ketika teknik 1 nggak bisa, teknik 2 nggak bisa, metode 3 kita nggak punya perahu. Tapi kita harus nolong orang. Tapi orangnya jauh. Kita harus pakai teknik go. Go ini adalah berenang. Kita harus berenang. Dan teknik berenang ini adalah teknik yang paling ekstrim hitungannya. Enggak, ketika teknik 1 dan 3 udah nggak bisa dipakai, kita baru boleh pakai teknik go berenang. Dengan catatan, yang pertama bisa berenang, yang kedua fisiknya, stamina-nya kuat. Perutnya kecilin. Jangan sampai nanti misalnya gini Pak, kita perkirakan jarak kita dengan korban itu 50 meter, kekuatan kita berenang cuma 25 meter, kita paksakan untuk nolong, Tenggelam. Innalillahi. ataupun sebaliknya korban 50 meter, wah kuat nih berenang sampai sana, kuat sampai di dia mah 50 meter tapi baliknya nggak kuat, ya udah berdua di sana. Jadi kita hitungannya harus bisa kuat berenang bolak-balik, nyampe korban dan membawa korban kembali ke pinggir. Jangan sampai nanti sampai tengah curhat berdua. Akhirnya maaf-maafan dah. Oke ya Pak. Jadi kita tahu dulu kondisi kita. Kita harus tahu dulu kekuatan kita sejauh mana, kemampuan kita. Kalau kita nggak kuat jangan dipaksakan. Karena namanya metode pertolongan ini nggak dipaksakan untuk harus menolong orang yang kita sendiri nggak kuat. Cari pertolongan dulu, cari bantuan. Gitu ya Pak. Jadi jangan dipaksakan untuk berenang. Karena metode renang ini nanti kita ada lagi masuk teknik renang, ada 5 teknik. Ketika kita ke sana pakai gaya apa, balik sini pakai gaya apa. Itu beda Pak. Kita berenang biasa dengan gaya renang kita menolong orang itu beda.
pakaian, nanti ada tekniknya Pak. Ada. Sampai sini cukup ya, sampai go. Kita baru sampai renang nih. Sekarang masuk teknik terakhir. Tow and carry. Nah, yang tadi masuk ke pertanyaan Bapak ini, cara bawanya. Nah, tow and carry ini teknik paling berisiko tinggi. Karena korban, penolong dan korban telah bersentuhan langsung, bertatap muka kasarnya. Karena kita nggak punya alat bantu untuk menolong dia. Kita nggak punya pelampung double mungkin. Pelampung kita cuma satu buat kita doang, buat dia nggak ada. Gimana caranya? Ini tow and carry, cara mendekati korban, cara mengamankan korban, dan cara membawa korban ke pinggir. Nanti ada tekniknya Pak, yang saya jelaskan. Tadi sabun ada Saya ragu. Ini langsung saya jabarin habis bagaimana? Apa ngopi dulu? Sudah. Atau abangnya juga pengen ngopi kali. nggak adil. Baik, saya ambil alih. Biar lebih sama-sama menikmati udara siang hari ini. Kita break. Ya, 10 menit. Nah, ya, saya sampaikan untuk yang ingin membuang sesuatunya itu apa? Tempatnya ada di dekat sana Pak. Ada aula, posisinya ada di samping. Agak jauh. Jadi ketika ingin membuang sesuatu, dihitung juga waktunya sampai sana agar lebih cepat lagi balik sampai sini. Ada beberapa lokasi toilet yang sudah bisa digunakan. Ya, kita break 10 menit ya. Fiturnya nggak kesini ini tuh. Mana kan ini biar ini biar mantap. Kalau mau terlalu banyak itu. Pernah di Jakarta, Anda nggak ya? Jakarta tuh pernah sampai lewat pernah tahun 2000 enggak 2007 terus 2002 menengok di pojok bawah tuh lewat Anda kalau di mana kan kalau di Kalibata tempat tanah yang kompleks pemasaran kan paling di atas di bawah itu sampai 10 meter di jalan kan ini turunan ke bawah di rumah tuh lagi Ciliwung itu lewat kan rumahnya tuh tenggelam nggak kelihatan iya kalau pergi iya makanya penolongan gitu enggak karena waktu itu kejadiannya terlalu banyak ada naik ke sunggungan nah baru tuh dia masih bangun maaf ya angkat lagi kan yang minta ada Mas.
Metode 3D kan seperti itu ya. Ya. Kalau seadanya sih enggak. Oh tadi mau juga kan? Katanya sih baru ikutan gitu deh. Ini banyak, itu materinya banyak. Dari relawan banyak, mereka udah dapat sertifikat. Kita mah bareng ya. Cipondo 2 hari deh. Di Cipondo 2 hari ya. Hujan-hujan. Ya mau lanjutan kelar. Waktu ente udah nyelamatin korban berapa? Kayak topung kan? Tunggu ada pendalaman. Tunggu 60 topung dulu baru ya. Dapat pendalaman kan? Enak nggak bawa minyak sih? Yang bawa topung tapi ini selamat. Ya, dia langsung tetap berapa? Bentar ya, untuk kita lagi. Oh, dia udah di waktu itu di sana tempatan di Karangturi. Nanang sama dia terus di dokter pribadinya Nanang. Ajarin aja. Ikut kita. Makanya ente ngadain DP lain teh atau nggak DPC. Dan ente waktu kemarin 212 di sana ya? Apa tempat adanya? Kenapa? Ketuanya siapa sih? Enggak, bukan dulu. Kegiatan juga sekali ada kegiatan juga ya. Jauh dari mereka sudah sebutan mau jadi. Emang nggak ada ngirim pakai bis kayak jauh-jauh. Enggak, ini yang itu. Padahal banyak yang minat. Ya, ada. Kalau jauh dari udah direncanakan. Tempatannya pas ada talimat langsung. Jadi anggota aja ada di sana. Waduh. Jadi itu lihat di ente di sana siapa aja sih? Yang datang enggak dari panduan deh yang dari atas itu. Di sini enggak. Ada Jojo. Dia di DPR ya? Gitu. Tempat sama itu tuh. Dia apa? Di DPC apa dia? DPC. Korca ya? Oh iya itu. Dia enggak ikut. Lah kemarin ada. Sebenarnya DPC yang di semalam dia pulang. Tapi kan karena Yogi nggak pernah semalam ya. Yang ada ya iyalah. Kalau yang betul dari itu ada ya melamar kan itu berapa? Lah aktif Pak Jojo. Dan itu antum lagi. Ada ya, itu namanya yang kepanduan militan yang kayak gitu. Jangan kepanduan yang dapat kaos doang habis itu bubar. Banyak kan. Kemarin anak yang ini DPC yang Korca. Jadinya gitu. Baik, rekan-rekan, kita kembali berkumpul. Posisi seperti semula.
Ya, halo Pak. Yang sebelah kiri saya, seperti barisan yang pertama. Maju aja Pak, maju Pak. Jundi maju aja, Jun. Maju Jun. Sudah kumpul ya? Masih ada satu orang lagi ya? Baik, kita lanjutkan pemaparan materi tentang rescue air atau water rescue, pertolongan air yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi. Lanjutkan Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Bisa lanjut ya Pak? Oke, sebelum lanjut saya refresh dulu yang tadi apa aja? Reach, throw, go. Terakhir tow and carry. Oke, di tow and carry ini ada tekniknya lagi, namanya defend and release, cara melepaskan dan mendapatkan korban. Nanti kita defend and release, nanti kita praktekin Pak satu-satu. Nanti boleh Bapak berpasang-pasangan, bukan cewek tapi cowok-cowok maksudnya. Ada apinya tuh di bisa dua aja. Oke, sekarang kita masuk teknik defend. Defend adalah cara bertahan agar korban yang mendekati kita ini tidak bisa memegang tubuh kita. Biasakan gini nih. Bot, Pai, saya pakai. Misalkan gini biasanya. Biasanya kalau orang tenggelam itu ciri-cirinya apa, Pak? Panik kan. Dan kalau dia udah panik biasanya apa aja yang lewat depan dia itu dipegang. Penting dia bisa ngambang, walaupun cuma rumput yang lewat, walaupun cuma ranting kayu yang lewat, pasti dipegang sama dia agar dia bisa ngambang. Jadi intinya kita pahamin dulu prinsip orang tenggelam itu sebelum kita nolong orang. Prinsip orang tenggelam itu adalah dia akan berusaha memposisikan kepala dia di atas air, apapun cara posisi kepala dia di atas air. Dan kita tadi masuk ke posisi tow and carry. Tow and carry adalah cara mendapatkan korban. Sekarang kita masuk teknik pertama. Oke, sekarang ada namanya duck away. Duck away ini tekniknya korban ini dia mau merangkul kita. Mana? Oh, bukan di Pasca Sarjana. Korban. Dia mau merangkul dari yang gedung 2-nya. Cara gimana? Iya, betul. Tahu kan? Dia kan posisinya ingin menyelamatkan diri dia, menyelamatkan posisi korban. Itu nggak perlu di saat tenggelam, dia nggak perlu. Oh, ini tahu ini nggak tempat wisata situ gintung di dalamnya? Saya, pegang saya. Dia akan coba memegang saya. Dan caranya adalah menghindarkannya ketika kita masih di permukaan dia pas menang. Karena posisinya tenaga orang itu kuat. Yang gedung pertama UIN kan yang banyak itu. Kita ajak tenggelam dulu dia, Pak. Kita cari jalan ke Tamsi. Terus nanti ketemu gedung 2 UIN. Pasca Sarjana. Kita ajak tenggelam dulu dia. Terus sebelah kiri nanti dari gedung 2 Pasca Sarjana UIN itu agak maju sedikit, sebelah kiri itu turunan tuh. Nah, turun terus, nanti naik lagi manjat. Sebelah kiri ada masjid, sebelah kanan masjid itu ada pintu masuk parkir motor gitu. Masuk lagi terus. Terus ada wisata yang bayar, yang kolam renang. Terus ada lagi wisata yang nggak ada kolam renang, itu yang nggak ada kolam renang. Ini pistol. Ya. Kalau nampaknya tetap jalan, tahan. Tahu jangan lewat. Enggak,
tenang korbannya, Bab. Soalnya banyak pohon. Kan dia masih bukan Iya. ini. Kita kasih ini aja. Ada mapnya kan, map? Dia masih gini nih. Ayo Pak, ini Pak. Ya kalau dia bisa pulang juga lebih pinggir sekalian. Iya. Kan dia pasti ngejar kita tuh. Sebenarnya kan panik doang dia. Pasti ngejar kita tuh kan. Ayo. Gitu aja deh. Kira-kira sampai. Bisa Pak renang itu. Di sini sambil renang kan? Iya, nanti ada teknik renangnya. Tapi tidak di leher ya Pak? Badan bawah dagu. Bukan, dekat masjid. Dari leher. Terminal seluruh. Leher cepat ya. Cepat ya. Karena lu pengalaman dewasa. Soalnya dia tuh pintu wisatanya lah. Banyak yang Kalau ada Hermina nanti ada Agak masuk. jalan ke kiri. itu masih bisa gerak. Geraknya di pinggir. Ngapain di situ gerak? Jadi kalau dari Hermina Jadi orang tuh terus berarti nggak bisa gerak. ada Bisa, pertigaan, cuman dia ambil nggak- kiri turun ke bawah, panik aja. Ada masjid. bawah naik lagi ke atas, sebelah sini ada masjid, Sini sebelah masjid tuh ada pintu masuk Jadi minggir lah. ke situ gitu. Dia tuh biarin nggak ditolong. Akhirnya nyampe pinggir sendiri. Iya, kira 10 meter bedanya. Ya itu teknik yang pertama ya Pak. Sekarang teknik yang kedua. Ketika dia ini menggapai-gapai juga. Bagian. Iya. Jadi ada juga teknik kilatnya Pak. Intinya jangan sampai dia megang kita. Karena pelukan paling bahaya itu pelukan di air Pak. Mati kita. Ketekek. Iya. Jangan sampai dia meluk kita, bukan mau itu namanya Pak. Jangan sampai dia meluk kita. Kalau dia pakai tangan ini kita dari jauh, pakai kaki. Hindarin dia pakai kaki. Intinya jaga jarak. Jadi dia suruh diam, ditenangin dulu sambil Iya. bicara ya. Tenang Pak. Saya ini memang menyelamatkan Bapak. Bapak tenang. Kita nyari cara nih di belakang dia. Paham ya Pak? Sekarang cara yang ketiga. Hah? Namanya leg block. Jadi kita ngeblok dia pakai kaki. Leg block. Leg block. Jadi ketika dia mau menapa kita menjauh. Kita sambil mundur. Nanti ada Pak tekniknya. Jadi kita kepegang ini cara lepasnya ada. Sekarang posisinya kita belum kepegang. Tapi dia baru mau megang. Dia baru mau megang tapi kita lepasin. Nanti ada Pak tekniknya. Metode yang selanjutnya ada metode sama. Sekarang dia kalau berlari kita bertahan dulu biar nggak dipegang sama dia. Bisul. Nanti lihat di YouTube. Kita langsung praktek. Kita bisa praktik berdua nanti. Sekarang teknik yang ketiganya arm block. Dia mau mengikuti kita tahan. Tahan dia sampai kita mundur. Jadi jangan bertahan. Dia punya cuma atau kita yang mundur. Tahan. Kalau yang nggak paham di atas belum mau nolong mah dipegang nggak mau. Dipegang nggak mau. Selamat baru Keluarganya marah, terbang marah. Mau nolong dipegang nggak mau. Main-main gitu. Mau nolong dia tuh. Nggak dia bilang lagi udah bukan itu sendiri aja. Yang teknik yang keempatnya yang kedua elbow lift. Jadi dia mau merangkul kita. Kita langsung nyelam Pak. Pegang pinggang. Kita kanan. Kan dia di atas nih. Kita nyelam ke bawahnya. Kita langsung nyelam ke bawahnya. Apa ya? Dia berarti udah minum banyak. Apa? Biarkan lemes saya dulu Pak. Nanti kan dia bawa kita selamatin.
Kita tinggalin. Ini posisinya kita nyelam ke bawah dia. Kita nyelam ke bawah dia, dia di atas kita. Nanti Bapak coba pelantikan boleh. Kalau kita pelantikan dia langsung jatuh. Ini sebelum dia belum kita udah masuk air duluan. Sampai sini paham Pak? Ini ergolir. Ya, ergolir dari blok kita blok ini pundaknya. Ergolir. Kita angkat dia dari bawah. Jadi dia di atas. Karena prinsipnya orang tenggelam nggak bakalan mau diajak tenggelam Pak. Jadi kalau kita nyelam dia nggak bakal ikut nyelam, nggak bakalan. Pasti tetap di atas. Misalkan dia gini nih, itu begini, dia nggak bakal ikut nyelam. Pasti dia tetap di atas. Kamu kan ikut nyelam kita masih dia bareng-bareng kita. Apa-apa. Prinsipnya gitu aja. Jadi kita pahami prinsip orang tenggelam dulu. Nggak mungkin dia mau diajak nyelam bareng. Kecuali dia mohon izin. Nah, saat ini baru teknik rilis. Teknik kita melepaskan diri dari pegangan korban. Kalau tadi kita selalu menghindar, sekarang kita udah dipegang sama dia. Posisi kita udah dipegang sama korban. Ini cara melepasnya. Kalau bahasa Inggrisnya mah double grasp on one arm. Jadi gini, ya. Ini kita nolong nih. Dia korban. Tolong. Nampak tak lagi. Langsung pegang sama dia nih. Pegang kan sama dia. Pegang lepas ini gimana? Ini kalau orang megang ini, kalau Bapak yang ada jago silat apa? Biasanya pasti jago silatnya. Biasanya pakai jurus Pak. Ini nih. Ya. Walaupun dia kencang, tapi kita mundur, kita tempelin dulu nih. Nanti kita mundur, biarin deh. Kepala disikut. Kalau udah sadar dulu, sialan Terus jangan juga nanti kalau mau nolong orang mainin dulu semua jurus, jangan. Lalu jurus satu lagi loh. udah minumnya udah banyak. Kalau kita dulu jurus 12 rumah, tinggal orang. Jadi kalau jurus satu udah kena, langsung amanin. Soalnya dia masih berontak, baru mainin semua jurus. Berontak gitu ya. Jadi nggak harus pakai jurus semua Pak. Oke, selanjutnya ketika dia udah mau megang kita juga nih. Mau megang kita juga. Megang tangan, megang apa. Cara kita gimana? Ini kaki Pak, bukan ditendang ya. Tempelin. Dorong dianya. Dorong. Pas tendang bukan. Tempel dorong. Nanti kalau enaknya praktek di air, apa lagi juga boleh. Ya cocok jalan. Nah, sekarang lanjutnya kita dipegang dari depan sama dia, dipeluk nih. Nih, kencang nih Pak. Kalau orang tenggelam tuh pasti kencang pegangannya. Tenggelam aja. Intinya Pak tadi udah orang tenggelam, dia nggak mau dari tenggelam Pak. Tenggelam Tadi aja. dulu dia dikit. Ayo kita Ini tangannya tadi gini. Ya, satu di atas, satu di bawah. Tenggelam. Kalau kan tadi kan kita dorong ke atas tuh. Sekarang kita balik kanan kita pegang. Coba. Satu ke atas, satu ke bawah. Kitanya langsung menghindar tapi jangan nanti gitu. Langsung bicara dulu ya. Tolong. Kalau kita nggak ngelepas ini, kita ikut tenggelam Pak. Iya berat. Berat. Kita lepasin dulu. Apalagi tenaganya tenaga kuda. Iya berat. Ngomongin apa lagi udah ngalamin.
Jadi cara membawanya cuma satu ya, belakangnya itu ya. Iya. Dan di depan dia. Ayah. Terus selanjutnya kayak orang asmara, itu minum dari belakang. Gimana? Kayak ini kan. Tetap rumusnya sama, aja kita gelap dulu. Hati dulu baru pegang tangannya. Oke, dan pesek dia. Pesek salahnya. Oke, tadi udah paham ya. Kalau kita dari belakang, nih, ada tenggelam. Karena ketika kita di dalam, itu perlahan tangannya bakal buka pelan-pelan. Bentar. Kamu itu tenggelam ya. Kecuali dia mau ikut tenggelam bareng-bareng. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, dia masih mau putar dari belakang nih. Cara gimana? Tetap perlahan kita mundur. Pegang badannya, lempar ke atas. Lempar ke sana. Kalau lempar saja di sini. Pegang badannya, lempar ke atas. Karena dia udah pasti mau lepasin kita pelan-pelan juga kalau kita tenggelam. Sampai sini ada yang tanya Pak, kalau bisa praktek berdua Pak. Ya, praktek. Dari pasangannya masing-masing. Dari pasangan. Ya. Sama. Jeng, dilempar aja Jeng. Ini langsung dua-dua. Ayo, sini maju. Dari pasangan yuk. Panas harus mati yang didorong nih. Posisinya dia baru mau pegang kita.